Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak, Pak Fajri Rahmat Umbara, STMT. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar yang kami buat, yang bertemakan aplikasi pengelola keuangan pribadi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Muhammad Fikri Firdaus, dengan NIM 225081139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irmanto dengan NIM 225081111. Perkenalkan, nama saya Raka Arya dengan NIM 22500811127. Perkenalkan, nama saya Arjo Sakti Putra Priyadi dengan NIM 225081133. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pendahuluan. Di era di mana mobilitas dan akses informasi semakin meningkat, manajemen finansial pribadi menjadi semakin vital dalam kehidupan sehari-hari. Memahami serta mengelola aliran uang dengan efektif menjadi kunci untuk meraih stabilitas finansial jangka panjang. Pengembangan aplikasi manajemen keuangan pribadi menjadi semakin relevan, memberikan solusi praktis dan terintegrasi bagi individu dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola finansial mereka. Laporan ini menganalisis dan merancang aplikasi tersebut dengan tujuan memberikan solusi komprehensif bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami memilih tema ini yaitu untuk memberikan solusi praktis dan efektif bagi individu dalam mengelola keuangan mereka. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan manajemen keuangan yang efisien semakin meningkat seiring dengan kompleksitas biaya hidup dan berbagai jenis transaksi yang dilakukan sehari-hari. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran mereka secara real time, memastikan bahwa mereka dapat menjaga keseimbangan keuangan dengan lebih baik. Dengan fitur-fitur seperti pembuatan anggaran, pelacakan transaksi, pengingat pembayaran tagihan, dan laporan keuangan yang mendetail. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran finansial pengguna, tetapi juga membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Selain itu, aplikasi ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan pribadi melalui antarmuka yang intuitif, menjadikannya alat yang esensial bagi siapapun yang ingin mencapai stabilitas dan kesuksesan finansial. Kemudian ada kebutuhan fungsional dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Pengguna dapat mencatat semua transaksi keuangan mereka, termasuk pengeluaran dan pendapatan, beserta detail seperti tanggal, jumlah, dan kategori transaksi. Yang kedua ada pemantauan anggaran. Aplikasi akan memungkinkan pengguna untuk menetapkan anggaran untuk setiap kategori pengeluaran dan memberikan notifikasi saat anggaran mendekati atau melebihi batas yang ditetapkan. Yang ketiga ada laporan dan analisa. Aplikasi akan menyediakan laporan visual yang menampilkan tren pengeluaran, pendapatan, dan tabungan dari waktu ke waktu. Pengguna juga dapat melihat statistik tentang pengeluaran berdasarkan kategori. Yang keempat yaitu ada pengingat pembayaran. Pengguna akan menerima pengingat untuk pembayaran rutin seperti tagihan listrik, tagihan kartu kredit, dan pembayaran pinjaman. Yang kelima yaitu autentikasi dan keamanan.
Aplikasi akan memerlukan autentikasi pengguna untuk mengakses data keuangan. Selain itu, data pengguna akan disimpan dengan aman dan terenkripsi. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi Arya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja. Aplikasi harus responsif dan dapat menangani volume data yang cukup besar tanpa mengalami penundaan yang signifikan. Yang kedua ada keamanan. Data pengguna harus disimpan dengan aman dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Selain itu, transmisi data antara aplikasi dan server harus dienkripsi. Untuk yang ketiga ada ketersediaan. Aplikasi harus tersedia secara online sehingga pengguna dapat mengaksesnya kapanpun mereka membutuhkannya. Asalkan mereka memiliki koneksi internet, ini memastikan bahwa pengguna dapat mengelola keuangan mereka dengan mudah dari mana saja, baik dari perangkat komputer atau ponsel mereka. Yang keempat ada skalabilitas. Untuk ini aplikasi harus dapat berkembang dan menangani peningkatan jumlah pengguna serta volume data yang lebih besar seiring waktu. Yang kelima ada performa. Aplikasi harus merespon dengan cepat terhadap interaksi pengguna seperti menavigasi antar muka pengguna, memuat halaman, dan memproses input pengguna. Waktu respon harus minimal agar pengguna merasa penggunaan aplikasi menjadi lancar dan nyaman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Arya yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada diagram use case yang kami buat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada aktor atau user. User memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem. Kemudian ada alur utamanya, yaitu yang pertama user membuka halaman login. Yang kedua user memasukkan username dan password. Kemudian ada sistem memverifikasi kredensial. Kemudian jika berhasil, user diarahkan ke halaman utama. Dan jika gagal, user mendapat pesan error dan diminta untuk mencoba lagi. Kemudian ada use case melakukan registrasi. Yang pertama ada aktor. Aktor yang terlibat yaitu user. User ini mendaftarkan akun baru di sistem. Kemudian ada alur utamanya, yang mana yang pertama user membuka halaman registrasi terlebih dahulu. User memasukkan informasi yang diperlukan seperti nama, email, password, dan lain-lain. Kemudian ada sistem menyimpan data pengguna baru. Kemudian sistem mengirimkan email verifikasi. Dan yang terakhir user mengkonfirmasi email untuk mengaktifkan akun. Kemudian ada use case untuk mencatat semua transaksi keuangan. Aktor yang terlibat yaitu user. Kemudian user ini bisa mencatat transaksi keuangan ke dalam sistem. Alur utamanya yaitu user membuka halaman pencatatan transaksi. Kemudian user memasukkan detail transaksi seperti jumlah, kategori, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian sistem menyimpan transaksi ke dalam database. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa transaksi telah disimpan. Kemudian yang selanjutnya ada use case untuk menetapkan anggaran. Aktor yang terlibat yaitu user. User menetapkan anggaran untuk kategori tertentu. Alur utamanya yang pertama, user membuka halaman pengaturan anggaran. User memasukkan detail anggaran seperti kategori, jumlah, periode, dan lain-lain. Kemudian sistem menyimpan anggaran ke dalam database. Terus sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa anggaran telah ditetapkan. Kemudian ada use case untuk menampilkan pengeluaran, pendapatan, dan tabungan.
Aktor yang terlibat yaitu user. User bisa melihat ringkasan keuangan mereka. Alur utamanya yaitu user membuka halaman ringkasan keuangan, kemudian sistem mengambil data pengeluaran, pendapatan, dan tabungan dari database. Kemudian sistem menampilkan data tersebut kepada user dalam bentuk grafik atau tabel. Kemudian ada use case memberikan autentikasi. Aktornya di sini yaitu admin. Admin memberikan hak akses tertentu kepada user. Alur utamanya yaitu admin membuka halaman manajemen autentikasi, kemudian admin memilih user dan menetapkan hak akses yang sesuai. Kemudian sistem ini memperbarui informasi hak akses di database. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa autentikasi telah diperbaharui. Kemudian use case untuk mengelola akun pengguna, yaitu aktornya ada admin. Admin ini bisa mengelola akun pengguna dalam sistem. Alur utamanya yaitu admin membuka halaman manajemen pengguna, kemudian admin melihat daftar pengguna yang ada di aplikasi, kemudian admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus akun pengguna. Kemudian sistem memperbaharui database sesuai dengan tindakan yang dilakukan admin. Kemudian use case untuk mengkategorikan transaksi, yaitu aktor yang terlibat, yaitu admin lagi. Admin ini mengkategorikan transaksi yang masuk ke dalam sistem. Alur utamanya yaitu admin membuka halaman manajemen transaksi, admin melihat daftar transaksi yang belum dikategorikan. Kemudian admin menetapkan kategori untuk setiap transaksi. Selanjutnya sistem memperbarui informasi kategori di database. Kemudian ada use case pengingat pembayaran. Aktor yang terlibat yaitu admin. Nah, si sistem ini mengingatkan user tentang pembayaran yang harus dilakukan. Kemudian alur utamanya yaitu sistem memeriksa data transaksi dan anggaran pengguna. Kemudian sistem mengidentifikasi pembayaran yang jauh tempo. Kemudian sistem mengirim notifikasi kepada user tentang pembayaran yang harus dilakukan. Kemudian setiap use case ini mendetailkan transaksi antar pengguna, antara user dan admin, dengan sistem berdasarkan diagram yang diberikan. Kemudian ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Irmanto. Silakan kepada Muhammad Irmanto. Baik, terima kasih kepada moderator. Activity diagram yang pertama adalah tampilan awal. Yang pertama adalah user melakukan login. Di sini user akan membuka aplikasi, lalu memasukkan kredensial login seperti username dan password. Yang kedua adalah sistem memverifikasi login. Jika login tidak berhasil, sistem memberikan pesan error dan kembali ke tampilan login. Jika login berhasil, sistem mengarahkan user ke tampilan utama dan memberikan pilihan untuk membuat akun jika belum memiliki. Yang ketiga adalah membuat akun. Jika belum memiliki, user memilih untuk membuat akun baru, lalu user memasukkan informasi yang diperlukan, seperti nama, email, password, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah menampilkan opsi pengeluaran atau pemasukan. Setelah login berhasil atau setelah membuat akun, sistem menampilkan opsi kepada user untuk memilih antara mencatat pengeluaran atau pemasukan. Yang kelima adalah user memilih opsi pengeluaran atau pemasukan. Jika user memilih opsi pengeluaran, sistem menampilkan laporan pengeluaran. Jika user memilih opsi pemasukan, sistem menampilkan laporan pemasukan. Lalu yang keenam adalah menampilkan laporan pengeluaran. Sistem menampilkan rincian pengeluaran user termasuk tanggal dan jumlah pengeluaran. Yang ketujuh adalah menampilkan laporan pemasukan. Sistem menampilkan rincian pemasukan user termasuk tanggal dan jumlah pemasukan. Yang selanjutnya adalah menentukan tenggat waktu pembayaran tagihan. Jika user ingin menetapkan tenggat waktu pembayaran awal, sistem mencatat dan menampilkan pengingat pembayaran awal.
Jika user ingin menetapkan tenggat waktu pembayaran akhir, sistem mencatat dan menampilkan pengingat pembayaran akhir. Ya, lalu yang terakhir adalah menampilkan tenggat waktu pembayaran. Sistem menampilkan tenggat waktu pembayaran yang telah ditentukan oleh user. Lalu di sini adalah activity laporan pengeluaran. Skenario yang pertama adalah user melakukan login. User memasukkan login, username dan password. Lalu sistem akan mengonfirmasi informasi login yang dimasukkan oleh user. Jika login berhasil, user akan diarahkan ke halaman utama, sementara jika login gagal, akan kembali ke menu login. Lalu yang kedua ada user memilih opsi. Pada halaman utama, user memilih opsi untuk melihat laporan pengeluaran. Sistem menampilkan berbagai opsi yang dapat dipilih oleh user. Lalu yang ketiga ada user memasukkan PIN. User memilih opsi untuk melihat laporan pengeluaran dan diminta untuk memasukkan PIN. Sistem akan mengkonfirmasi ulang PIN yang dimasukkan oleh user. Yang keempat ada sistem menampilkan laporan pengeluaran. Setelah konfirmasi PIN berhasil, sistem mengkonfirmasi permintaan user untuk melihat laporan pengeluaran. Sistem menampilkan laporan pengeluaran yang diinginkan oleh user. Yang kelima adalah user melihat laporan pengeluaran. User dapat melihat dan memeriksa laporan pengeluaran yang ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya ada activity tagihan. Yang pertama adalah user melakukan login. User memasukkan informasi login dengan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan mengkonfirmasi informasi login yang dimasukkan oleh user. Jika login berhasil, user akan diarahkan ke halaman utama. Yang kedua adalah user memilih opsi. Pada halaman utama, user memilih opsi untuk melihat tagihan. Sistem menampilkan berbagai opsi yang dapat dipilih oleh user. Yang ketiga adalah user memasukkan PIN. User memilih opsi untuk melihat tagihan dan diminta untuk memasukkan PIN. User memasukkan PIN yang sesuai, lalu sistem akan mengkonfirmasi ulang PIN yang dimasukkan oleh user. Yang keempat adalah sistem menampilkan tanggal awal dan jatuh tempo tagihan. Setelah konfirmasi PIN berhasil, sistem mengkonfirmasi permintaan user untuk melihat tagihan. Sistem menampilkan tanggal awal dan jatuh tempo tagihan yang diinginkan oleh user. Lalu yang kelima adalah user melihat tanggal awal dan jatuh tempo tagihan. User dapat melihat dan memeriksa tanggal awal dan jatuh tempo tagihan yang ditampilkan oleh sistem. Lalu aktiviti yang terakhir ada aktiviti laporan pemasukan. Pertama adalah user melakukan login. User memasukkan informasi login seperti username dan password. Lalu sistem akan mengkonfirmasi informasi login yang dimasukkan oleh user. Jika login berhasil, user akan diarahkan ke halaman utama. Yang kedua ada user memilih opsi. Pada halaman utama, user memilih opsi untuk melihat laporan pemasukan. Sistem menampilkan berbagai opsi yang dapat dipilih oleh user. Lalu user akan memasukkan PIN. User memilih opsi untuk melihat laporan pemasukan dan diminta untuk memasukkan PIN. User memasukkan PIN yang sesuai, lalu sistem akan mengkonfirmasi ulang PIN yang dimasukkan oleh user. Yang keempat ada sistem menampilkan laporan pemasukan. Setelah konfirmasi PIN tadi berhasil, sistem mengkonfirmasi permintaan user untuk melihat laporan pemasukan. Sistem akan menampilkan laporan pemasukan yang diinginkan oleh user. Yang kelima adalah user melihat laporan pemasukan. User dapat melihat dan memeriksa laporan pemasukan yang ditampilkan oleh sistem. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Kemudian ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada beberapa kelas diagram yang kami buat. Yang pertama yaitu kelas pengguna. Atribut yang terlibat di dalam kelas pengguna ini yaitu ada ID pengguna bertipe data integer, kemudian ada nama, email, password yang bertipe data char. Metode yang ada di dalam kelas pengguna ini yaitu ada metode ubah password, kemudian tambah notifikasi buat laporan keuangan. Nah, di metode ubah password ini pengguna memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru. Kemudian sistem memverifikasi kata sandi lama. Kemudian sistem memperbarui kata sandi dengan yang baru. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa kata sandi berhasil diubah. Kemudian ada metode tambah notifikasi, yaitu pertama-tama pengguna memasukkan detail notifikasi. Sistem menyimpan notifikasi ke dalam database. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa notifikasi telah ditambahkan. Kemudian di metode buat laporan keuangan, yaitu yang pertama, pengguna membuka halaman pembuatan laporan. Kemudian sistem mengambil data transaksi pengguna. Sistem menghasilkan laporan keuangan. Kemudian sistem menampilkan laporan keuangan kepada pengguna. Yang kedua ada kelas admin. Atribut yang ada di dalam kelas admin ini yaitu ada ID admin, nama admin, dan password admin. Metode yang ada di dalam kelas admin ini yaitu ada tambah pengguna, hapus pengguna, dan tambah kategori transaksi. Di metode tambah pengguna ini, admin menambahkan pengguna baru. Yang pertama yaitu admin membuka halaman tambah pengguna. Kemudian admin memasukkan detail pengguna baru. Kemudian sistem menyimpan data pengguna baru. Dan selanjutnya sistem menampilkan pesan konfirmasi. Kemudian ada hapus pengguna. Di metode ini admin ini menghapus pengguna. Kemudian ditambah kategori transaksi. Admin ini menambahkan kategori transaksi baru. Kemudian ada kelas transaksi. Atribut yang ada di dalam kelas transaksi yaitu ada ID transaksi bertipe data integer, tanggal bertipe data integer, jumlah bertipe data integer, kategori bertipe data char, dan deskripsi bertipe data char. Metode yang terlibat di dalam kelas transaksi ini yaitu ada tambah transaksi, kemudian edit transaksi. Ditambah transaksi ini, pengguna menambahkan transaksi baru. Yang pertama-tama, pengguna membuka halaman tambah transaksi, pengguna memasukkan detail transaksi, kemudian sistem menyimpan data transaksi, dan selanjutnya sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa transaksi telah ditambahkan. Kemudian di dalam edit transaksi, skenario-nya yaitu pengguna ini mengedit transaksi. Yang pertama-tama, pengguna membuka halaman daftar transaksi. Pengguna memilih transaksi yang ingin diedit. Pengguna memperbarui detail transaksi. Selanjutnya, sistem menyimpan perubahan. Dan selanjutnya, sistem menampilkan pesan bahwa konfirmasi transaksi telah diperbarui. Kemudian ada hapus transaksi. Metode hapus transaksi. Skenario-nya yaitu pengguna menghapus transaksi. Pertama-tama pengguna membuka halaman daftar transaksi. Pengguna memilih transaksi yang ingin dihapus. Kemudian sistem menghapus data transaksi dari database. Dan selanjutnya sistem menampilkan pesan bahwa konfirmasi tersebut telah dihapus.
Kemudian ada kelas kategori. Atribut yang ada di dalam kelas kategori yaitu ID kategori bertipe data integer. Kemudian ada nama kategori bertipe data char. Kemudian ada deskripsi bertipe data char. Metode yang terlibat di dalam kelas kategori ini yaitu ada tambah kategori, edit kategori, hapus kategori. Skenario yang ada di dalam tambah kategori yaitu admin ini menambahkan kategori baru. Kemudian ada skenario dari edit kategori yaitu admin mengedit kategori. Kemudian skenario dari hapus kategori yaitu admin ini menghapus kategorinya. Kemudian ada kelas anggaran. Kelas anggaran di dalam kelas anggaran ini ada atribut yaitu ID anggaran bertipe data integer, kategori transaksi terkait yaitu bertipe data integer. Kemudian ada batas anggaran bertipe data integer dan informasi tanggal bertipe data integer. Metode yang ada di dalam kelas anggaran ini yaitu ada edit anggaran, hapus anggaran. Nah, skenario yang ada di edit anggaran yaitu si pengguna ini mengedit anggaran. Kemudian ada hapus anggaran, pengguna menghapus anggaran. Kemudian ada kelas laporan keuangan. Di dalam kelas laporan keuangan ada atribut. Yang pertama ada ID laporan bertipe data integer, kemudian ada periode laporan bertipe data integer, kemudian ada total pengeluaran bertipe data integer, kemudian ada total pendapatan bertipe data integer, dan saldo akhir bertipe data integer. Metode yang ada di dalam kelas laporan keuangan yaitu ada tambah detail transaksi, generate laporan. Kemudian skenario yang ada di tambah detail transaksi yaitu pengguna menambahkan detail transaksi ke laporan keuangan. Kemudian skenario generate laporan yaitu pengguna menghasilkan laporan keuangan. Jadi sistem menampilkan laporan keuangan kepada pengguna. Kemudian ada kelas sistem notifikasi. Beratribut jenis notifikasi, isi pesan, waktu pengiriman, dan status baca bertipe data char. Metode yang ada di dalam kelas sistem notifikasi, yang pertama ada kirim notifikasi, kemudian lihat notifikasi, dan hapus notifikasi. Skenario dalam kirim notifikasi yaitu sistem mengirim notifikasi kepada pengguna. Kemudian skenario lihat notifikasi yaitu pengguna ini melihat notifikasi yang diterima oleh yang dikirim oleh sistem tadi. Kemudian ada hapus notifikasi. Skenarionya yaitu pengguna menghapus notifikasi yang sudah dikirim oleh sistem tadi. Kemudian ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arjuna Sakti. Silakan kepada Arjuna Sakti. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Fikri Firdaus telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sebuah materi. Lanjut kepada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan suatu interaksi antara pengguna sistem, database, dan admin dalam konteks suatu aplikasi ataupun sistem. Nah, di sini terdapat ada login, akses, registrasi, tambah transfer, tetapan anggaran, ambil data, pengingat pembayaran, ambil daftar pengguna, ID pengguna, dan berbagai macamnya. Yang pertama, kita akan mulai dari login. Login ini berupa pengguna mengirim permintaan login kepada sistem. Nah, kemudian sistem mengirim permintaan verifikasi kepada database. Database memvalidasi bahwasannya syarat-syarat yang pengguna upload atau mengunggahnya kepada sistem
itu sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, yang sudah tertera pada aplikasi atau sistem tersebut. Nah, akses di sini, akses itu setelah login, pengguna bisa mengirim permintaan akses kepada sistem yang berhubungan kepada database sendiri. Lalu ada registrasi. Nah, registrasi di sini, pengguna mengirim permintaan registrasi ke sistem. Nah, sistem menyiapkan data pengguna dengan mengirim permintaan simpan pengguna ke database. Database mengkonfirmasi bahwasannya pengguna tersimpan kembali ke sistem. Lalu ada tambah transfer. Pengguna mengirim permintaan tambah transfer ke sistem. Nah, lalu sistem menyiapkan data transfer kepada pengirim, mengirim permintaan simpan transfer ke database. Nah, database mengkonfirmasi dengan mengirim transfer simpan kepada sistem. Lalu ada anggaran. Tetapan anggaran di sini pengguna mengirim permintaan tetapan anggaran ke sistem. Nah, lalu sistem menyimpan data anggaran mengirim permintaan anggaran ke database. Lalu database di sini mengkonfirmasi kalau anggaran telah tersimpan di sistem. Lalu di sini ada ambil data. Nah, ambil data ini pengguna mengirim permintaan ambil data ke sistem. Lalu sistem mengambil data dengan mengirim permintaan ambil data ke database. Lalu database mengkonfirmasi bahwasannya file tersebut sudah tersimpan di dalam sistem. Lalu di situ ada daftar pengguna. Nah, pengguna ini mengirim permintaan untuk daftar pengguna ke sistem. Nah, sistem ini mengirim data lagi ke database, lalu database mengkonfirmasinya. Nah, lalu di sini ada skenario berdasarkan diagram yang ada pada presentasi kali ini. Pertama, pengguna mencoba login ke sistem. Nah, lalu sistem memverifikasi melalui database. Nah, setelah login, pengguna dapat mengakses layanan sistem. Jika pengguna baru, mereka dapat mendaftar terlebih dahulu. Sistem menyimpan data mereka di sebuah database di dalam sistem tersebut. Nah, pengguna juga dapat menambahkan transferan baru atau dan sistem akan menyimpan di dalam database sebagai transferan baru. Lalu pengguna bisa menetapkan anggaran yang disimpan oleh sistem di database. Pengguna dapat menetapkan anggaran yang disimpan di dalam database dan data dapat diambil oleh pengguna dari database. 7. Pengguna dapat meminta pengingat yang akan ditampilkan oleh sistem. Jadi pengguna ini bisa bebas dalam memilih pengingat yang telah diambil oleh pengguna. Lalu pengguna dapat mengambil daftar pengguna yang tersimpan dalam database tersendiri dan pengguna juga dapat mengedit data mereka yang kemudian diperbarui oleh sistem sebagai data baru. Lalu untuk mengakses fitur-fitur tertentu, pengguna mungkin harus melalui proses autentifikasi lagi, di mana mereka ini harus diverifikasi atau harus ada beberapa fitur-fitur keamanan yang harus emang diuji dulu agar bisa terverifikasi. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna sistem, database, dan admin berinteraksi secara sekuensial untuk melaksanakan berbagai fungsi dalam sistem tersebut. Terima kasih, saya Arjo Sakti. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Fikri Firdaus. Baik, terima kasih kepada Arjuna Sakti yang sudah menjelaskan sequence diagram. Kemudian selanjutnya ada state diagram yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rakarya Gunawibawa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang state diagram. Untuk yang pertama ada login. Pengguna memulai di titik awal, pengguna melakukan login. Jika berhasil login, membawa pengguna ke dashboard. Jika gagal, tetap di halaman login atau memicu pesan kesalahan.
Yang kedua ada dashboard. Dashboard adalah pusat utama dari mana pengguna dapat mengakses berbagai fitur dari keuangan bulanan, anggaran, transaksi, dan buku. Di keuangan bulanan, pengguna memilih untuk melihat laporan keuangan bulanan. Lalu di anggaran, pengguna memilih untuk mengelola anggaran. Untuk di transaksi, pengguna memilih untuk melihat atau mengelola transaksi. Dan di logout, pengguna memilih untuk keluar dari sistem. Yang ketiga ada keuangan bulanan. Pengguna melihat laporan keuangan bulanan. Yang keempat ada anggaran. Yang keempat ada anggaran. Pengguna dapat menginput anggaran, mengedit anggaran, dan menghapus anggaran. Selanjutnya ada transaksi. Di transaksi ada input transaksi, edit transaksi, dan hapus transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi. Pengguna dapat melihat detail transaksi tertentu. Selanjutnya dan yang terakhir adalah logout. Pengguna keluar dari sistem. Selanjutnya ada deployment diagram. Yang pertama pengguna atau browser. Komponen pengguna berinteraksi dengan server web menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Server web menerima dan memproses permintaan dari pengguna. Yang kedua ada server web. Server web menjalankan komponen pengendali pengguna dan manajer permintaan. Pengendali pengguna menangani autentikasi dan permintaan pengguna. Manajer permintaan meneruskan permintaan yang sesuai ke server aplikasi menggunakan protokol internal. Yang ketiga ada server aplikasi. Server aplikasi mengolah beberapa komponen, yaitu ada autentikasi, menangani autentikasi pengguna. Selanjutnya ada manajemen data pengguna, yaitu mengelola data pengguna. Lalu ada manajemen transfer, untuk mengelola data transfer. Manajemen anggaran untuk mengelola data anggaran. Manajemen kategori untuk mengelola kategori yang digunakan dalam aplikasi. Manajemen transaksi untuk mengelola data transaksi. Dan server aplikasi berkomunikasi dengan basis data menggunakan JDBC atau koneksi database lainnya. Yang keempat ada basis data. Basis data adalah komponen yang menyimpan data pengguna, transfer, anggaran, kategori, dan transaksi. Mendukung berbagai jenis database seperti MySQL atau MS SQL. Terhubung dengan server aplikasi untuk menjalankan query dan menyimpan data. Selanjutnya ada login dan autentikasi. Pengguna membuka aplikasi di browser dan mengirimkan kredensial login. Kudu tuh sih ini. Baca wae. Selanjutnya ada login dan autentikasi. Pengguna membuka aplikasi di browser dan mengirimkan kredensial login. 2. Permintaan dikirim ke server web. Yang ketiga, server web meneruskan permintaan ke server aplikasi. Yang keempat, komponen autentikasi di server aplikasi memvalidasi kredensial dengan data di basis data. Yang kelima, basis data mengirimkan hasil validasi ke server aplikasi. Yang keenam, aplikasi mengirimkan respon kembali ke server web yang meneruskan ke pengguna. Lalu ada mengolah data pengguna. Pengguna mengirim permintaan untuk mengolah data pengguna, misalnya mengedit profil. Yang kedua, server web menerima permintaan dan meneruskan ke server aplikasi. Yang ketiga, komponen manajemen data pengguna di server aplikasi memproses permintaan dan memperbarui basis data. Yang keempat, basis data menyimpan perubahan dan mengirimkan konfirmasi kembali ke server aplikasi. Yang kelima, server aplikasi mengirimkan respon kembali ke server web yang meneruskan ke pengguna. Selanjutnya ada mengolah transfer dan anggaran. Yang pertama, pengguna mengirim permintaan untuk mengolah transfer atau anggaran. Yang kedua, permintaan diterima oleh server web dan diteruskan ke server aplikasi. Yang ketiga, komponen manajemen transfer atau manajemen anggaran merespon permintaan. Yang keempat, diperbarui di basis data. Yang kelima, basis data mengirimkan hasil proses kembali ke server aplikasi. Yang keenam, server aplikasi mengirimkan hasil akhir ke server web yang meneruskan ke pengguna.
Selanjutnya ada kategori dan transaksi. Pertama, pengguna mengirim permintaan untuk menambah, mengedit, atau menghapus kategori atau transaksi. Yang kedua, server web meneruskan permintaan ke server aplikasi. Yang ketiga, komponen manajemen kategori atau manajemen transaksi memproses permintaan. Yang keempat, basis data memperbarui informasi yang relevan. Yang kelima, konfirmasi perubahan dikirim dari basis data ke server aplikasi. Yang keenam, aplikasi mengirimkan hasil akhir ke server web yang meneruskan ke pengguna. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Rakaria Gunaweba yang sudah menjelaskan. Kemudian ada IARDI yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aljuna Sakti. Terima kasih kepada moderator Firdaus atas memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ERD. Nah, relasi pada ERD ini, user ini memiliki hubungan satu ke banyak atau yang bisa disebut one to many dengan anggaran, transaksi, laporan, pengingat pembayaran, dan juga anggaran, transaksi, pembayaran, dan laporan. Ini dari keempat tersebut itu berhubungan kepada user dengan hubungan yang dinamakan one to many. Jadi di sini alur kerjanya. Nah, pengguna baru itu mendaftar dengan mengisi nama, email, password, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon atau alamat. Lalu di sini informasi akan disimpan pada tabel dan pengguna login menggunakan email dan password yang telah diverifikasi oleh tabel user, atau bisa dibilang juga ke database-nya, ke sebuah database-nya. Lalu ada pengelolaan anggaran. Nah, pengguna membuat anggaran baru dengan memilih kategori, memasukkan jumlah anggaran, dan menentukan periode anggaran. Data anggaran disimpan dalam tabel anggaran dengan referensi dari user ID tersebut. Nah, user ID di sini itu primary key-nya. Lalu ada pengelolaan transaksi. Pengguna menambahkan transaksi dengan memilih kategori, memasukkan jumlah transaksi, tanggal transaksi, dan memberikan deskripsi tentang transaksi tersebut. Lalu pengguna dapat memperbarui atau menghapus transaksi yang ada. Jadi itu sudah berhubungan langsung dengan database-nya. Lalu ada pengingat pembayaran. Nah, pengingat pembayaran ini pengguna membuat pengingat pembayaran dengan menentukan tanggal, jatuh tempo, nama pembayarannya, jumlah pembayarannya, dan juga menambahkan catatan pembayarannya. Contoh, di tanggal 29 nanti tanggal untuk bayar ini. Tuh. Lalu ada pembuatan dan pengelolaan laporan. Nah, pengguna menghasilkan laporan keuangan berdasarkan data transaksi dan anggaran. Nah, pengguna memilih tipe laporan dan juga menentukan tanggal laporan. Nah, user juga data laporan ini disimpan dalam tabel laporan dengan referensi user ID. User ID di sini di dalam tabel anggaran, transaksi, laporan, dan juga pengingat ini sebagai foreign key-nya. Karena di user ini kita menempatkan sebagai primary key-nya. Nah, di sini prosesnya. Pada awalnya, pengguna mengisi formulir pendaftaran. Data itu disimpan ke dalam tabel user sebagai user ID. Nah, lalu bagaimana jika tidak bisa login ataupun belum punya akun tersendiri? Nah, user ini sistem akan mengalihkan kepada halaman membuat akun. Nah, lalu di situ dia memasukkan alamat, email baru, password, nomor telepon, dan segala macam. Nah, lalu sistem itu memverifikasi dari tabel user dan setelah divalidasi, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama atau tampilan home dari aplikasi tersebut. Nah, lalu ada yang seperti tadi saya jelaskan, ada anggaran, transaksi, pengingat pembayaran, dan laporan. Di sini user bebas untuk memilih kapanpun yang dia mau untuk menetapkan
anggaran, pengingat, atau bisa mengedit dari segala transaksi laporan anggaran dan pembayaran tersebut. Sistem ini membantu pengguna dalam mengelola informasi keuangan pribadi mereka seperti anggaran, transaksi pembayaran, dan juga laporan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh user pada aplikasi ini akan mengupload tabel yang relevan dalam database, menjaga hubungan antar entitas dengan foreign key-nya, dan memastikan integritas. Terima kasih, saya baikkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arjuna Sakti yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada UI UX, desainnya aplikasi yang kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Irmanto. Silakan kepada Muhammad Irmanto. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah bagian login, UI untuk bagian login. Yang pertama di sini ada untuk memasukkan nama depan dan nama belakang kita. Selanjutnya ada untuk memasukkan alamat email dan juga password. Lalu kita akan menekan tombol submit. Setelah menekan tombol submit, lalu akan ke bagian dashboard atau halaman utama. Nah, di halaman utama ini ada dua pilihan, yaitu laporan keuangan dan juga transaksi. Nah, jika kita menekan tombol transaksi, di dalamnya akan ada 4 pilihan, yaitu transaksi, anggaran, tagihan, dan juga tabungan. Nah, di bagian transaksi ini ada dua pilihan, yaitu transaksi baru untuk kita membuat transaksi yang baru, dan ada riwayat transaksi untuk melihat transaksi-transaksi sebelumnya. Lalu di bagian anggaran ada tambah anggaran untuk menambahkan anggaran yang baru, ada lihat anggaran untuk melihat anggaran yang sebelum-sebelumnya, ada edit anggaran untuk mengedit anggaran yang sebelumnya, lalu ada hapus anggaran untuk menghapus anggaran yang ingin kita hapus. Nah, di selanjutnya ada tagihan. Yang pertama di bagian tagihan ada tambah tagihan untuk menambahkan tagihan baru yang kita inginkan. Lalu ada lihat tagihan untuk melihat tagihan-tagihan sebelumnya. Lalu ada edit tagihan, jika kita ingin mengedit tagihan sebelumnya, maka kita harus memilih edit tagihan. Lalu yang terakhir ada hapus tagihan, untuk menghapus tagihan yang ingin kita hapus. Nah, di bagian terakhir ada tabungan. Yang pertama adalah tambah tabungan jika kita ingin menambahkan tabungan yang baru. Lalu ada lihat tabungan untuk melihat tabungan yang sebelumnya. Yang ketiga ada edit tabungan untuk mengedit tabungan yang ingin kita edit, dan hapus tabungan untuk menghapus tabungan yang ingin kita hapus. Nah, jika di dashboard kita memilih laporan keuangan, maka hanya ada 3 pilihan di laporan keuangan, yaitu membuat laporan baru untuk membuat laporan yang baru, hapus laporan keuangan untuk menghapus laporan keuangan sebelumnya, dan yang terakhir adalah tambahkan detail laporan untuk menambahkan detail laporan yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Irmanto yang sudah menjelaskan desain aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang dapat kami berikan dalam pengerjaan yang kami buat, yaitu melalui analisis dan perancangan ini kami memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh aplikasi pengelola keuangan pribadi. Dengan implementasi dan pengujian yang tepat, kami yakin aplikasi ini akan memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih efisien dan efektif. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika aplikasi yang kami buat
Mungkin kurang ekspektasi dari Bapak. Nah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.